Selamat datang kembali di channel Robinstat. Kali ini kita akan membahas tentang analisis regresi ordinal dan multinomial dengan menggunakan Gretel. Para sahabat dapat like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan informasi video-video menarik lainnya. Nah, ketika kita menggunakan regresi di mana variabel dependennya berupa kategori, kalau hanya terdiri dari dua kategori, baik menggunakan datanya berupa data nominal ataupun ordinal, kita menggunakan regresi binary logistik maupun binary probit. Tetapi ketika datanya lebih dari dua kategori variabel dependennya, kalau dia merupakan datanya berupa data nominal, artinya tidak ada perbedaan tingkatan, kita menggunakan multinomial logistik. Sementara kalau dia lebih dari dua dan dia memiliki tingkatan, kita bisa menggunakan regresi ordinal logistik atau ordinal probit. Nah, sebagai salah satu contoh, kita bisa mencoba menerang datanya ya. Kita ambil dari data contoh dari data SPSS ya. Di sini kita klik SPSS. Oke, misalkan kita mau ngambil data untuk ordinal dan multinomial seperti ini. Nah, kita di sini ada data SES ya. Data SES itu adalah data tingkat seperti TPA, tingkat kecerdasan seseorang ya terhadap bidang sosial misalnya. Apakah jadi ini ada 3 tingkatan? Artinya dia ada tingkatan 1, 2, dan 3, tingkatan low, middle, and high. Seperti itu akan dipengaruhi oleh kemampuan matematika dan kemampuan social studies-nya, misalkan gini, math and social studies-nya, atau bisa juga kemampuan antara science dan sosial ininya, atau kemampuan membaca dan kemampuan sosialnya. Nah, yang penting Y-nya itu adalah berupa data tingkatan. Nah, kita klik model, kemudian klik other limited dependent variable, kemudian kita pilih di sini logit atau probit ya. Nah, logit yang ordinal order. Nah, seperti itu. Nah, di sini dia adalah SES ya. Kemudian di sini misalkan nilai membaca dan nilai sosialnya. Ya. Nah, di sini robust nanti kalau dia terjadi heterokedastis ya. Kalau enggak nggak usah diklik dulu. Nah, tinggal kita oke-kan saja. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa nilai cut-nya, cut off ya, di dalam regresi ordinal sendiri bahwa peluang suatu kategori dengan kategori selanjutnya antara 1 dengan 2, 2 dan 3 itu proporsional, artinya sama ya gitu. Jadi kalau di sini nilai rate-nya ya, semakin tinggi nilai rate-nya maka akan semakin tinggi nilai SES-nya karena dia positif, dan di sini signifikan untuk 10% ya, bintangnya 1. Begitu juga dengan nilai sosialnya. Dia signifikan untuk biasanya ini 1%, bintang 3. Ini 10, bintang 1, bintang 2 itu 5%, bintang 3 itu 1% ya. Itu ordinal regression. Kemudian di dalam ordinal regression tuh kita tes lagi misalkan multicollinearitasnya, ternyata tidak ada multicol di sini. Kemudian kalau kita lihat di sini untuk menggambarkan residualnya, tinggal residual plot ya, plot dengan apa gitu ya. Di sini tidak perlu sebenarnya uji untuk normalitas, itu tidak perlu ya, karena memang model kita bukan model linear yang menggunakan normality distribusi kita. Nah, kemudian kalau misalkan ini menggunakan logit, kalau menggunakan probit ya tinggal kita model yang limited tapi pakai yang probit ya. Pilih order. Nah, kemudian ini adalah SES. Nah, ininya sama ya. Nah, nanti untuk memilih yang mana lebih bagus, kita lihat dari nilai BIC dan IC yang terkecil ya. Ini IC dan BIC-nya. Oke. Kalau lihat normalitasnya, datanya normal ya. Nah, di sini bisa tinggal bisa lihat nilai dari tes statistiknya ya, normalitasnya bisa dilihat atau tidak, seperti itu. Nah, sekarang kalau misalkan datanya Y-nya berupa data nominal, misalkan adalah program di sini adalah misalkan programnya adalah vokasi, general, akademik ya, tidak ada yang lebih tinggi tingkatannya. Nah, itu yang kita pakai adalah misalkan pemilihan program ini, jurusan ini berdasarkan nilai matematika dan nilai sainsnya. Nah, bisa kita lihat model, kalau mau pakai logit kita pakai yang ini multinomial. Nah, tinggal kita masukkan saja ininya program. Nah, ininya kita masukkan berarti nilai math dan sainsnya gitu ya. Oke kan. Nah, berbeda dengan si logit ordinal tadi cuman satu persamaan, kalau ini ada 2. Jadi dia
program 2 dibanding dengan program 1 dan program 3 dibanding dengan program 1 ya. Ini secara simultan dia berpengaruh gitu ya. Nah, kemudian kalau untuk program 2 dibanding dengan program 1, si nilai matematika berpengaruh positif, nilai sains berpengaruh negatif. Sedangkan untuk program 3 dibanding dengan program 1, kedua variabel ini tidak berpengaruh signifikan, jadi tidak dapat dibedakan ya. Kemudian untuk cek multicolnya, dari sini dia tidak terjadi multicolaritas seperti itu ya. Jadi cukup sederhana menggunakan regresi multinomial dan regresi ordinal dengan menggunakan Gretel. Semoga videonya bermanfaat. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih.